Kita hidup di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah dan ujian-ujian terhadap Islam. Fitnah-fitnah, tudingan-tudingan terhadap Islam ini tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Sekali mereka buat fitnah, sudah dijawab, sudah dibungkam, sudah ditunjukkan mana yang benar, mereka buat lagi fitnah yang lain. Dulu 2001, fitnah kepada Islam ini adalah sebagai pencetus terorisme global dengan hancurnya menara kembar WTC di Amerika Serikat 2001. Kemudian menjalar ke negeri-negeri muslim termasuk Indonesia, disebut ada jaringan Al-Qaeda, jaringan Jamaah Islamiyah, bikin teror bom di Bali, teror bom kedutaan Australia, kedutaan Filipina, teror bom malam Natal dan Tahun Baru. Itu ingat saya itu. Wajah Islam itu babak belur. Mereka yang ciptakan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka yang tanamkan aksi-aksi terorisme ini dengan jaringan intelijennya, dengan jaringan-jaringan rahasianya. Untuk apa? Dengan aksi-aksi terorisme, dengan menyusupkan paham-paham yang menyesatkan ke dalam tubuh umat Islam. Mereka-mereka yang dulu mantan kombatan, dicuci otaknya, mereka dimanfaatkan, dikerjai, dicuci otaknya untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri dan teror di seluruh negara-negara Islam. Untuk apa? Tujuannya untuk menjauhkan umat Islam ini dari ajaran agamanya yang asli dan benar, sehingga hancurlah, rusaklah citra Islam sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang mengajarkan kedamaian, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan saling ta'aruf. Kan ayatnya jelas, kami jadikan kalian wahai umat manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hidup berdampingan, berbeda agama, silahkan, tapi itu tidak menghalangi kalian untuk ta'aruf dan kerja sama. Ini ajaran Islam yang hak, yang benar, dan ini yang ingin mereka tutup-tutupi supaya Islam ini cahayanya tidak sampai kepada seluruh umat manusia. Yang sampai kepada umat manusia dengan corong-corong medianya adalah Islam itu jahat. Kenapa? Karena mereka takut, mereka sadar kalau umat Islam ini kembali kepada ajaran agamanya yang asli, yang orisinal, yang murni datang dari Allah Ta'ala, menegakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka takut umat Islam ini bisa mengalahkan dominasi negara-negara barat. Mereka khawatir dengan kebangkitan ideologi Islam, mereka khawatir dengan kebangkitan politik Islam, mereka khawatir dengan kebangkitan ekonomi Islam. Kenapa? Karena yang memiliki sumber daya alam di muka bumi ini yang terbesar, apakah itu tambang, batu bara, nikel, emas, perak, inilah kekayaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, niniak mama, cerdik pandai, para tuan-tuan guru, para buya, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat
yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Nurul Huda Al-Ustadz Saud Alba LC. Beliau ini adalah adik kelas saya di Mesir, di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah lama tak bersua, tidak ada kabar. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa jumpa di masjid ini. Ini semua berkat wasilah silaturahim dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena semua nikmat yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah. Nikmat kehidupan dari Allah, nikmat sehat dari Allah, nikmat kita bisa mencari nafkah, semua karena Allah. Sebabnya Allah yang ciptakan. Udara yang kita hirup, makanan minuman yang kita konsumsi, rezeki yang ada di dalam keluarga kita, rezeki teman-teman yang saleh, teman-teman, saudara-saudara, kerabat, tetangga yang saleh, yang senantiasa mengajak kita untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah karunia taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka nikmat ini wajib untuk kita syukuri. Nikmat rezeki bukan hanya uang, Pak. Nikmat rezeki bukan hanya materi. Kesehatan itu rezeki. Hidup bahagia, punya anak yang saleh salehah, itu rezeki. Punya istri salehah, rezeki. Punya suami yang saleh, rezeki. Punya tetangga kiri kanan yang saleh, itu juga rezeki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka jangan sekali-kali kita membatasi rezeki itu hanya urusan uang, fulus atau materi. Maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi dibacakan ayat-ayat surah Ar-Rahman, di mana di situ diulang 31 kali ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian berdua wahai jin dan manusia kalian akan dustakan? Tidak ada. Maka kita bersyukur kehadirat Allah bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahim, hadir di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Apalagi kita sudah jauh-jauh hari ingin nikmat, ingin mendapatkan karunia nikmat dari Allah, berjumpa dengan ustadz, dengan kiai, dengan buya, dengan ajengan, dengan alim ulama. Ini yang akan membesarkan hati kita dan membuat hati kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersalawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua
pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya sampai di Minas ini diberikan rahmat oleh Allah berupa guyuran hujan lebat. Sampai singgah di kedai tadi sore makan, karena saya tidak biasa makan malam. Makan sore maksimal jam 5. Jadi saya harus paksakan makan, singgah dulu ke kedai dulu ini. Sampai masuk kedai turunlah hujan lebat itu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nuzulul matar itu rahmah, turunnya hujan ini adalah karunia rahmat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ditambah tadi kita berzikir, tambah tadi kita sholat berjamaah, ditambah tadi kita niatkan menunggu antara waktu maghrib dengan waktu isya, insya Allah semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal soleh dan menjadi asbab hidayah, asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur, alhamdulillah, saya sudah sejak hari Sabtu sampai tiba di Pekanbaru ini siang hari waktu zuhur, kemudian lanjut perjalanan menuju Ujung Batu di Rokan Hulu. Setelah tablik ba'da isya, lanjut lagi tancap perjalanan kemana? Ke Penuhan di Rokan Hulu. Ya, saya pikir Ujung Batu sudah paling ujung, rupanya ada ujung lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Setelah dari Kepenuhan, jam 7 langsung tancap gas lagi menuju Kampar ke Kuok. Ya, 3 jam lebih. Alhamdulillah sampai jam 11 jamaah masih menunggu tablik akbar ibu-ibu Aisyah yang ada di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Malamnya kita kemana? Kita mengisi di Islamic Center Bangkinang. Dan tadi subuh juga di Islamic Center Bangkinang. Lalu kemudian siangnya saya alhamdulillah dipertemukan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah dengan guru kita semua, Al-Ustadz Abdus Somad, Profesor Dr. LCMA. Alhamdulillah, itu sahabat lama saya. Saya kakak lettingnya 1 tahun, di atasnya setahun. Tiba di Mesir tahun 97,
Beliau tiba di Mesir tahun 98. Kalau Ustadz imam kita ini tahun berapa tiba? Hah? Tahun berapa? Oh, 2003. Anak bawang lagi nih. Nah, di bawah saya jauh. Saya sudah selesai LC 2001. 2003 itu saya sedang S2. Sedang pendidikan 2 tahun, studi S2, itu belum menulis tesis di Al-Azhar. Alhamdulillah saya jumpa dengan beliau ini cukup lama. Sama-sama kami dulu aktif di organisasi. Sama-sama dulu saya membimbing anak-anak baru, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang ke Mesir. Alhamdulillah semua adik-adik saya jadi orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil menjadi dai-dai, mubaligh, menjadi tuan guru, menjadi buya di kampung halamannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak dari Bapak Ibu semua di Minas Jaya ini ada yang meneruskan jejak Ustadz kita, Ustadz Saud Alba. Insyaallah mudah-mudahan ada yang melanjutkan studinya dari pesantren dimanapun di tanah air kita, bisa melanjutkan belajarnya ilmu agama, dilanjutkan pelajarannya ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Amin ya rabbal alamin. Atau ke negeri-negeri Islam lainnya yang ada di Timur Tengah, bisa ke Sudan seperti Ustadz Abdul Somad PhD di sana, bisa juga ke Maroko. Tahu Maroko? Nonton Piala Dunia. Takbir. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan timnas Maroko ini insya Allah di semifinal akan melibas Prancis. Allahu Akbar. Sampai ke final nanti mudah-mudahan Argentina kalah duluan. Nanti lawan Kroasia menang insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, Pak Ustadz, ada apa hubungannya bola ini dengan tablik akbar? Kok Ustadz mendoakan tim sepak bola? Kapan lagi kita mau doakan timnas negeri muslim? Biasa langganan yang masuk semifinal, yang masuk final Piala Dunia ini negeri-negeri non muslim. Dan pertandingan Piala Dunia tahun 2022 ini diselenggarakan di negeri muslim, negeri kecil yang kaya raya, penghasil minyak dan gas seperti Minas. Cuma beda sedikit nasibnya. Wah. Oh, beda jauh. Bukan saya yang ngomong. Ya, mohon maaf para pemerintah ya. Bukan saya yang ngomong, ini rakyatnya yang ngomong ini. Sampai kemarin viral Bupati Meranti, saya sudah sampai ke Meranti itu Pak, udah lama saya di Meranti, Selat Panjang, Meranti, sampai Bengkalis saya pernah diundang ceramah Muharram ya. Waktu itu masih banyak kebakaran asap, tidak bisa landing di Pekanbaru, jadi kita pilih pesawat yang turun di Batam, dari Batam naik feri, naik kapal. Wih, berapa jam itu sampai ke Bengkalis, singgah di Dumai sebentar baru ke Bengkalis. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini tahun 2022 beda dengan penyelenggaraan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Kalau di negeri-negeri non muslim sebelumnya diselenggarakan Piala Dunia, tidak pernah ada kontroversi, gejolak dan protes dari media-media barat, dari timnas-timnas Eropa yang memprotes kebijakan tuan rumah Qatar selaku penyelenggara Piala Dunia. Kenapa demikian? Karena negeri muslim yang namanya Qatar ini tempat berdakwahnya seorang ulama besar abad ini,
seorang pembaharu, seorang mujtahid besar abad 21 Masehi ini, yaitu Al-Allamah Syekhul Masyayikh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, yang baru wafat pada bulan November yang lalu, saat usia beliau sudah menginjak 97 tahun. Alhamdulillah, usia beliau dipanjangkan oleh Allah. Negeri Muslim yang sudah disinari oleh cahaya dakwah Islamiyah yang kental, dia sebagai penyelenggara Piala Dunia tahun 2022 ini, dia sanggup mengatakan tidak kepada dunia internasional. Tidak boleh kalian mendikte kami, negara Qatar. Tidak boleh kalian menekan kami. Tidak boleh kalian mengintimidasi kami. Kami punya aturan sendiri. Kami punya agama, norma, budaya dan adat istiadat kami sebagai bangsa Muslim, bangsa Arab yang Muslim. Maka Qatar menerapkan larangan minum minuman keras. Tidak ada yang menjual minuman beralkohol, baik di dalam stadion maupun di luar stadion, selama pertandingan final Piala Dunia selama 32 hari, 1 bulan penuh ini. Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada boleh dijual atau boleh mengkonsumsi makanan non halal. Tidak ada yang boleh mengkonsumsi babi. Saya kemarin jalan ke Rokan Hulu malam-malam, senter mobil, dari mobil, lampu mobil ada tulisan rumah makan BPK. Tahap apa itu? Apa singkatan BPK itu, Pak? Itulah. Bagaimana di negeri Muslim, negeri Melayu, ada rumah makan BPK itu? Saya tadi ngobrol di rumahnya Ustadz Somad. Ustadz, macam mana negeri Ustadz punya ini? Ustadz berkoar-koar, haram babi, nggak boleh ini. Tapi di Rokan Hulu kemarin saya lihat ada rumah babi panggang kar, Ustadz. Bagaimana? Ustadz, ceritanya panjang. Persingkat sajalah, jangan panjang-panjang kali. Panjang kali pun tak enak kita dengarnya, ya kan? Ustadz Somad tadi bilang pesan, kalau Ustadz perhatikan wilayah dari Pekanbaru ini sampai mana tadi katanya? Sungai apa tuh? Sungai apa? Sungai Pinang sampai Rumbai sana, tidak ada yang namanya rumah makan seperti itu. Tidak ada berdiri gereja. Kenapa? Karena yang menguasai tanah-tanah di Pekanbaru sampai Rumbai ini itu rata-rata orang keturunan atau yang ada darah Minangkabaunya. Pariaman katanya. Payakumbuh, Pariaman, entah mana lagi. Ya, atau dari Sumatera Utara. Berani mereka naikkan satu batu mau bikin gereja, rata besoknya itu, sudah tidak ada lagi itu. Tidak ada yang mau jual. Terus kenapa bisa ada itu? Itu barangkali bukan orang Minangnya itu katanya. Terus apa? Suku Melayu. Aduh, bagaimana? Kok bisa lemah ini? Nggak boleh lemah. Ini Ustadz Somad ini memberikan catatan begini bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan, ya, untuk muhasabah. Jangan sampai mental kita mental tempe, tahu tempe? Mental kerupuk. Ya, kerupuk baru digoreng berkembang dia.
Kena air, hancur, apes tuh. Ini kalau sudah ditawari duit, dibeli tanahnya, luluh hati orang-orang Melayu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita, kuatkan iman Islam kita, amin ya rabbal alamin. Qatar melarang aktivitas seks bebas. Biasa kalau perhelatan pertandingan Piala Dunia itu penontonnya, perempuannya itu tampil vulgar, macam baju kekurangan bahan, ketek di mana-mana, pusar di mana-mana, paha betis di mana-mana, ya. Tapi sekarang ini tidak bisa seperti itu lagi. Harus berpakaian sopan. Terserah, kamu tidak ada kewajiban berjilbab, itu agama kamu. Tapi pakai pakaian di sini yang sopan, jangan mengumbar aurat. Dulu biasa pemain bola selesai pertandingan merayakan kemenangan, itu dia minum minuman keras, alkohol, cium-ciuman. Cium siapa? Pacarnya kah? Temannya kah? Teman chattingnya kah? Teman baru kenal kah? Dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu alhamdulillah tidak nampak dalam pertandingan Piala Dunia. Yang ada justru negara Maroko, negara Muslim, merayakan kemenangannya setiap pertandingan itu dengan dia datangi tribun mencium ibu dan bapaknya. Takbir. Nggak ada Pak di barat. Orang menang main bola, selebrasi perayaan kemenangan, dia bawa orang tuanya, nggak ada. Orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya tidak ada lagi hubungan dengan anaknya yang sudah dewasa, sudah cari uang sendiri. Mereka hidup terlunta-lunta, hidup sendiri orang tua, anaknya sudah hidup bebas bersama girlfriend, teman ceweknya. Sudah sewa apartemen sendiri, sudah sewa rumah sendiri, sudah bekerja mandiri, hidupnya kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Ya kumpul sama kebo Pak Ustadz? Bukan. Ya, itu namanya saman leven, hidup serumah seatap, tapi tidak ada hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Sehingga ada komentator bola dari Jerman sangat menyatakan kekagumannya dengan pertandingan Piala Dunia di Qatar ini, mulai dari aturan-aturan yang ditegakkan oleh tuan rumah sampai Maroko yang begitu mempesona kita, mempertunjukkan akhlak Islamiyah, moral Islam, kebudayaan istiadat Islam, hormat bakti kepada orang tua, dan mereka dengan bangga sujud syukur setelah melepaskan gol ke kandang musuh. Takbir. Ini semua sebagai sarana dakwah. Jadi dakwah bukan hanya ceramah seperti ustadz di sini, bukan hanya khutbah Jumat di atas mimbar, bukan hanya kita mengajak orang untuk sholat 5 waktu seperti jamaah tabligh, bukan hanya dakwah itu mengajak orang untuk hadir di majelis selawat, majelis ratib yang biasa dipimpin para habaib. Bukan hanya itu dakwah. Dakwah itu baik dia dengan bil lisan seperti ceramah, khutbah, seminar, mengajak orang untuk ke masjid. Juga dakwah itu harus ditegakkan dengan bil hal, dengan contoh-contoh yang nyata. Kelihatannya sepele Pak, orang main bola kok bisa berdakwah? Iya, tanpa harus pakai jubah, tanpa harus pakai imamah, tanpa harus pakai serban, tanpa harus bawa tasbih dan sajadah. Setiap olahragawan muslim, setiap atlet muslim di lapangannya
ketika dia memulai pertandingan dengan berdoa kepada Allah, baca surat Al-Fatihah, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka setelah melesatkan gol ke gawang musuh, mereka sujud syukur sebagai tanda orang-orang yang beriman bertauhid kepada Allah Ta'ala, merayakan kemenangannya dengan memeluk, mencium kedua orang tuanya sebagai tanda kebanggaan mereka kepada orang tua yang melahirkan mereka. Tidak sama kita dengan orang-orang barat yang tidak mengerti hubungan antara anak dengan orang tua, tidak mengerti bagaimana mengatur hubungan seksual. Mereka itu maju, betul, maju fisiknya, maju sains teknologinya, maju peradabannya, hebat infrastrukturnya. Kalau kita datang ke London, ke mana, Hamburg, ke Hanover, ke Paris, wah sok-sokan ngomong nih, Paris, apalagi kota-kota di dunia, di Eropa sana itu hebat Pak, jalan-jalan, keretanya rapi, jalanannya rapi, gedungnya rapi, ya, mereka kualitas udaranya juga bersih, tidak ada polusi udara, transportasi umumnya rapi, semuanya rapi, sistem keamanannya, sistem kesehatannya, jaminan sosialnya luar biasa, makmur Eropa itu Pak. Tapi sayang beribu sayang, mereka yang makmur, sejahtera secara materi, tapi hatinya miskin, hatinya kosong, tidak mengenal Allah, tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam, tidak tahu adab berhubungan suami istri, tidak tahu adab berhubungan anak dengan orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kosong, tidak ada di mereka. Dan mereka ketika melihat itu terenyuh, ya. Bisa melihat orang sholat di stadion, dibuatkan musola transparan, semua terbuat dari kaca, di tengah selasar, ya, stadion itu orang bisa lihat, oh begini orang Islam sholat. Mereka datang ke masjid-masjid kalau waktu-waktu luang, ya, sebelum pertandingan dimulai. Qatar mendatangkan ribuan muazzin dari berbagai penjuru negeri muslim di dunia ini yang suaranya merdu. Mereka ingin perdengarkan, ingin tunjukkan kepada dunia, penonton-penonton yang datang ke negeri Qatar ini, bagaimana indahnya Islam. Alhamdulillah, inilah dakwah dengan contoh yang nyata. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah, kata Allah, di antara kalian ini harus ada segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak manusia ini kepada kebaikan. Ya, kita ngajak bukan hanya dengan berdalil, aqimus sholat, ayo sholat 5 waktu, atuz zakah, ya, tunaikan zakat. Nah, kadang-kadang di kita ini umat Islam ini aqimus sholahnya diterjemahkan benar, kerjakan sholat, tegakkan sholat. Tapi ketika menerjemahkan wa atuz zakah, umat Islam ini taunya terima zakat, bukan membayar zakat. Ya Allah ya Rabbi, kalau zakat, dibagikan zakat, antrinya mengular seperti kita mengantri sembako dan BLT. Betul? Betul? La haula wala quwata illa billah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita perbaiki kualitas hidup umat Islam ini. Kita harus mengajak orang kepada kebaikan dengan contoh yang nyata, contoh yang hadir secara real. Jadi olahragawan, jadi atlet, bisa menunjukkan akhlakul karimah, bisa menunjukkan dia sebagai mukmin yang bertauhid kepada Allah, itu sudah menjadi sarana dakwah.
Kenapa? Ditonton oleh ratusan juta pasang mata, oleh miliaran manusia di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Maka tadi Ustadz Somad waktu ketemu saya siang ngobrol di rumahnya, beliau menunjukkan nasihat kata mutiara dari seorang ulama dari Maghrib, negeri Maghribi, mengatakan ini kesempatan tidak bisa diulang dua kali dalam hidup kita. Kesempatan besar kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Kesempatan besar untuk kita tunjukkan kepada mereka bagaimana akhlak Islam, bagaimana sistem Islam bermuamalah, sistem Islam dalam berkeluarga, sistem Islam dalam beribadah, keyakinan Islam yang mengajarkan kebersihan, kemerduan, keindahan suara, ketertiban, kedisiplinan di dalam sholat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi Qatar melarang semua simbol LGBT. Apa itu LGBT, Pak? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya, lesbian itu perempuan suka sama perempuan, hubungan perempuan dengan perempuan, hubungan seks perempuan dengan perempuan. Macam mana caranya Pak Ustadz? Jangan tanya saya. Ya, awak tak paham tuh. Ya, apa yang dihubungkan perempuan dengan perempuan? Pusing juga kita jawab. Ya, apa yang dihubungkan? Tidak ada connect. Kalau macam ini, mana tadi? Charger, ya kan? Ini ada apa? Ada ujung. Ini ada apa? Ada lubang. Masuk tidak? Masuk. Kalau semuanya lubang sama lubang, apa yang masuk? Tak ada apa-apa. Itu lesbian. Kalau gay, itu tongkat semua. Ya, terong makan terong. Ya. Bagaimana ini sudah keluar dari fitrah sebagai manusia, saudara. Ya. Padahal Allah ciptakan manusia ini sejak awal. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah ciptakan manusia ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat dibaca ketika pembukaan Piala Dunia kemarin, ketika awal pertama ya, pembukaan itu ayat ini dibaca oleh seorang yang cacat tubuhnya tapi besar jiwanya, namanya Muftah Al-Ghanaim. Ya, dia baca ayat ini ketika ditanya oleh artis aktor terkenal senior dari Amerika Serikat, ya, Morgan Freeman. Dia tanya kepada anak muda ini, orang Arab, dengan bahasa Inggris tentunya ya, bukan dengan bahasa Kampar, bukan dengan bahasa Minas, ya, bukan dengan bahasa Minang, tidak. Dia tanya pakai bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat manusia ini yang selalu berkonflik? Bagaimana kita bisa mengharmoniskan dunia ini yang selalu perang di mana-mana, kebencian di mana-mana? Apa jawab anak muda ini yang tubuhnya kecil, cacat sejak lahir? Dia bacakan firman Allah Ta'ala di pembukaan Piala Dunia ini, satu kebanggaan bagi umat Islam. Wallah, demi Allah, nggak pernah ada acara event internasional dibaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Memang tidak dipanggil seperti tadi, MC panggil anak kecil tadi, anak kita nama Hafiz,
baca surat Ar-Rahman. Memang tidak diumumkan pembacaan tilawatil Qur'anil Karim dengan sari tilawahnya. Nah, macam di Indonesia kan begitu. Ya, memang tidak ada konsep MC-nya begitu. Tapi ini bisa disisipkan bagaimana supaya masyarakat internasional itu, para penonton, baik yang hadir di stadion pembukaan Piala Dunia maupun yang menonton melalui televisi, melalui YouTube, melalui aplikasi digital, miliaran umat manusia ini menonton itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dia baca ayat Al-Hujurat ayat 11. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Enggak ada Allah ciptakan manusia ini dari laki-laki dengan laki-laki. Betul? Allah ciptakan perempuan, manusia ini dari perempuan dengan perempuan. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak akan ada lahir yang namanya Ahmad, yang namanya Fahmi, yang namanya Udo, yang namanya apa lagi? Saud, yang namanya Andika. Tidak ada. Lahir seorang anak manusia dari hubungan sesama jenis. Artinya apa? Mereka yang mengkampanyekan LGBT datang ke Qatar. Ada yang petantang-petenteng seperti timnas Jerman, dia datang pakai pesawat. Di badan pesawatnya itu ada simbol dukungan terhadap LGBT. Ditolak masuk ke negeri Qatar. Jangan kau turun sini. Ya, kalau mau turun, kalau nggak bisa turun bagaimana itu, Pak? Ya, pindah kau turun di negara lain, ganti dulu pesawatmu, hilangkan itu simbol-simbol dukungan LGBT, baru kamu boleh mendarat di negeri kami. Takbir. Ini orang Islam yang betul, punya harga diri, bukan minder. Mentang-mentang sudah jadi tuan rumah Piala Dunia, sudah keluar biaya banyak, uang banyak, bangun infrastruktur mewah-mewah, habis miliaran dolar. Itu anggaran untuk membangun infrastruktur di Qatar, persiapan Piala Dunia. Mereka bangun itu sejak tahun 2000. Saya pertama sampai ke Qatar itu tahun 2016. Jadi persiapan Qatar untuk membangun stadion-stadion Piala Dunia itu sejak 2016. Berarti 6 tahun mereka persiapkan sampai sekarang dilaksanakan. Itu sudah habis anggarannya 3.000 triliun. Ya, mungkin bagi kita ini menghambur-hamburkan uang. Bagi kita terbelalak mata kita, angka kita itu, angkanya itu luar biasa dahsyat. Itu hampir satu APBN Indonesia, negara dengan 270 juta jiwa di negeri ini. APBN kita kan hampir lebih sedikit dari 3.000 triliun, kurang lebih 5.000 triliun dalam 1 tahun. Tapi kan untuk menghidupi 270 juta manusia. Ini hanya untuk membangun sarana prasarana Piala Dunia itu menghabiskan 3.000 triliun. Allahu Akbar. Tapi menurut saya ini bukan satu hal yang mubazir. Ada nilai-nilai kebaikan yang ingin ditanamkan, yang ingin disebarkan, yang ingin dikampanyekan ke seluruh dunia. Ini loh ajaran Islam. Kalau kalian mengenal Islam melalui media-media barat, kalian mengenal Islam itu sumber konflik, kalian mengenal Islam dikenalkan oleh media Amerika, Eropa dan sekutunya, Islam itu terorisme, Islam itu radikalisme, Islam itu kekerasan, Islam itu menindas perempuan dengan mewajibkan burka atau cadar, Islam terbelakang, Islam tidak bisa maju, Islam selalu menjadi benalu untuk peradaban manusia modern. Maka
ini kami tampilkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang kalian bisa langsung lihat, kalian bisa langsung pelajari dari lapangan yang nyata, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah dan ujian-ujian ya terhadap Islam. Fitnah-fitnah, tudingan-tudingan terhadap Islam ini tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Sekali mereka buat fitnah, sudah dijawab, sudah dibungkam, sudah ditunjukkan mana yang benar, mereka buat lagi fitnah yang lain. Dulu 2001, fitnah kepada Islam ini adalah sebagai pencetus terorisme global dengan hancurnya menara kembar WTC di Amerika Serikat 2001. Kemudian menjalar ke negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Disebut ada jaringan Al-Qaeda, jaringan Jamaah Islamiyah, bikin teror bom di Bali, teror bom kedutaan Australia, kedutaan Filipina, teror bom malam Natal dan Tahun Baru. Itu ingat saya itu, walaupun saya masih di Mesir. Tahun-tahun itu 2002-2003 itu luar biasa. Wajah Islam itu babak belur. Teror di Riyadh, teror di Maroko, teror di Tunisia, di Turki. Mereka yang ciptakan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka yang tanamkan aksi-aksi terorisme ini dengan jaringan intelijennya, dengan jaringan-jaringan rahasianya. Untuk apa? Dengan aksi-aksi terorisme, dengan menyusupkan paham-paham yang menyesatkan ke dalam tubuh umat Islam. Mereka-mereka yang dulu mantan kombatan dicuci otaknya, kering dari ajaran Islam yang benar, jauh dari pemahaman ulama yang lurus. Mereka dimanfaatkan, dikerjai, dicuci otaknya untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri dan teror di seluruh negara-negara Islam. Untuk apa? Tujuannya untuk menjauhkan umat Islam ini dari ajaran agamanya yang asli dan benar, supaya umat Islam ini minder, supaya umat Islam ini inferior, supaya umat Islam ini takut untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Muslim. Mereka leluasa melakukan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hancurlah, rusaklah citra Islam sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mengajarkan kedamaian, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan saling ta'aruf. Kan ayatnya jelas, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian wahai umat manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hidup berdampingan, berbeda agama silahkan, tapi itu tidak menghalangi kalian untuk ta'aruf dan kerja sama. Berbeda suku ada, berbeda bangsa kita ada, tetapi itu tidak menyebabkan kita untuk bermusuhan, untuk konflik, untuk bunuh-bunuhan. Saudara, ini ajaran Islam yang hak, yang benar. Dan ini yang ingin mereka tutup-tutupi, supaya Islam ini cahayanya tidak sampai kepada seluruh umat manusia. Yang sampai kepada umat manusia dengan corong-corong medianya, dengan corong-corong liberalismenya, dengan corong politik ekonomi dan sosial budayanya, yang sampai kepada umat manusia di seluruh dunia ini adalah Islam itu jahat. Islam itu sumber masalah. Islam itu terbelakang. Islam itu tidak boleh jadi pemimpin dunia. Islam tidak boleh muncul sebagai kekuatan yang dominan di dunia. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka sadar kalau umat Islam ini
kembali kepada ajaran agamanya yang asli, yang orisinal, yang murni datang dari Allah Ta'ala, menegakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka takut umat Islam ini bisa mengalahkan dominasi negara-negara Barat, Asia, Amerika, Eropa dan sekutu-sekutunya. Sudah. Mereka khawatir dengan kebangkitan ideologi Islam. Mereka khawatir dengan kebangkitan politik Islam. Mereka khawatir dengan kebangkitan ekonomi Islam. Kenapa? Karena yang memiliki sumber daya alam di muka bumi ini yang terbesar, apakah itu tambang, batu bara, nikel, ya, emas, perak, rare, ada namanya sekarang itu namanya jenis logam yang jarang, ya, itu jenis baru ini yang akan menggantikan emas dan lain sebagainya. Ada uranium yang bisa menciptakan tenaga nuklir, senjata nuklir, itu adanya di negeri-negeri Islam. Ada minyak bumi, ada gas alam seperti di Riau, di Kep, di mana-mana di negeri ini banyak. Habis satu sumur kilang minyak, misalnya di Chevron, habis, udah nggak ada lagi kehidupan di sana, ya. Ada lagi muncul di tempat lain, begitu seterusnya. Inilah kekayaan yang Allah berikan kepada umat Islam, tapi kita dibikin bodoh terus, dijajah terus ekonomi kita. Dulu yang jajah sumber daya alam kita ini Amerika, Prancis, Inggris. Itu yang menguasai perusahaan-perusahaan minyak dunia ini. Inilah dari 3 negara ini, ada Caltech, ada Chevron, ada British Petroleum, ada macam-macam lagi, Shell, ya. Habis minyak, ada lagi lain. Gantinya apa? Ada nikel sekarang, batu bara nggak habis-habis. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita tidak akan dibiarkan oleh mereka untuk bisa mengurus, mengelola kekayaan alam kita sendiri, mandiri, dengan teknologi, dengan akal, pikiran, otak kita sendiri, tidak akan dibiarkan. Umat Islam harus dilemahkan, kalau perlu dimiskinkan. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tidak bisa memberikan contoh, tauladan, praktek yang benar dari ajaran Islam itu untuk diperkenalkan ke seluruh dunia. Inilah yang namanya konspirasi musuh-musuh Islam. Di lain sisi, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, umat Islam ini dicekoki oleh paham-paham bukan hanya radikalisme, bukan hanya terorisme, untuk menjerat anak-anak muda kita supaya mereka memilih jalan yang sesat, memilih jalan kekerasan, memilih jalan yang tidak benar untuk memperjuangkan Islam dengan semangat, dengan alasan semangat jihad. Irak, Afghanistan dihancurkan, kemudian Syria dihancurkan, lalu kemudian kita diprovokasi, dipanas-panasi untuk berjihad melawan kekuatan Barat, kekuatan Amerika. Ada yang pergi ke Irak, pergi ke Afghanistan, pergi ke Syria, lalu kemudian dimanfaatkan. Pulang dari sana mereka masuk jaringan terorisme global, dan ini sebagai alat untuk memukul umat Islam secara keseluruhan. Ini yang tidak kita sadari, saudara. Bukan hanya kita dihancurkan otak pikiran kita dengan paham-paham jahat itu, dengan terorisme, radikalisme, tapi juga umat Islam dihancurkan dengan apa? Virus-virus paham-paham yang merusak akidah, syariat, dan akhlak Islam. Ya. Virus-virus apa? Liberalisme dalam dunia pendidikan, pluralisme agama, liberalisasi syariat, seperti tadi. LGBT dikembangkan di seluruh dunia termasuk negeri-negeri Islam. Kemarin utusan khusus dari Amerika Serikat akan datang ke Indonesia, ke Jakarta, tapi ditolak oleh MUI dan ormas-ormas Islam, akhirnya tidak jadi datang. Tapi malah Duta Besar Amerika
Di Indonesia ini aneh, dubes Amerika tapi orangnya mata sipit. Katanya asalnya dari Korea Selatan, mungkin dia sudah lahir besar di sana. Orang tuanya asal dari Korea Selatan tapi dia sudah jadi warga negara Amerika. Ya. Ini Indonesia jadi pertarungan nilai-nilai asing, nilai-nilai global antara nilai-nilai barat dengan ideologi liberalismenya dan nilai-nilai sosialisme dan komunisme yang dibawa, dikampanyekan oleh Cina. Ini pertarungan Cina dan Amerika. Yang satu bawa nilai-nilai liberal, yang satu bawa nilai-nilai komunis. Ini berbahaya, saudara. Ingin merusak akidah Islamiyah, merusak syariat Islam, sehingga paham-paham seperti LGBT ini ada pendukungnya di kalangan umat Islam. Dengan dalih apa? Kebebasan, hak asasi manusia. Dengan dalih apa lagi? Kata orang-orang pendukung LGBT, my body is mine. Apa artinya itu? Kata orang Kampar. Apa artinya kata orang Melayu? Tak paham. My body is mine artinya tubuhku ini milikku. Tubuh saya ini, kelamin saya, apa saja yang ada pada tubuh saya ini hak milik saya. Tidak boleh ada campur tangan orang tua mengatur-ngatur, mengarahkan orientasi seksual saya. Tidak boleh negara mengatur-ngatur, membatasi hak seksual saya. Tidak boleh agama mengatur dan membatasi hubungan seksual hanya dengan lawan jenis dengan cara yang halal. Tidak, kami ingin kebebasan, freedom. Kami ingin sexual consent. Apa itu sexual consent? Ustadz ini bahasanya aneh-aneh saja ini. Iya, biar cerdas dikit lah jamaah ini. Ya enggak? Jangan pakai bahasa-bahasa yang biasa-biasa terus. Sexual consent apa? Artinya melakukan hubungan seksual itu dengan cukup dengan persetujuan. Kalau suka sama suka, setuju sama setuju, tidak boleh ada orang tua menghalangi, melarang-larang, nggak boleh. Bapak nanti kalau melaporkan anaknya yang melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, suka sama suka, bapak yang bisa dipidana. Nauzubillah min, bukan anaknya yang dipidana, Pak. Ini liberalisme dalam hukum, liberalisasi syariat. LGBT dihalalkan, kawin sejenis dihalalkan. Ada orang Islam yang mendukung dan memberikan legitimasi. Apa itu legitimasi? Pembenaran, cap stempel. Macam di MUI itu kalau ada sertifikat halal, ya, ada kemasan kaleng minyak babi dikasih cap onta. Kan susah kita menilainya ini, Pak. Ini halal apa haram? Dia kasih pembenaran bahwa kawin sesama jenis itu boleh, halal, kita harus hormati hak-hak asasi manusia, kita harus hargai orientasi seksual yang berbeda. Mereka itu memilih jalan orientasi seksualnya sendiri, bukan berarti mereka menyimpang, tapi itulah fitrahnya, dia lahir sudah membawa gen sebagai homoseksual. Nauzubillah min. Maka ditafsir ulang kisah kaum Nabi Lut di dalam Quran yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat mereka dari tanahnya, tempat mereka tinggal, semua rumahnya diangkat, dicabut tanah-tanahnya, diangkat, kemudian dibenamkan, dihancurkan ke bawah oleh Allah. Setelah itu mereka dihujani dengan hujan batu yang membawa api dari neraka. Nauzubillah min zalik. Ini hukuman bagi kaum Sodom yang suka sodomi, bukan Indomie. Kalau suka Indomie enak, betul.
Apalagi dingin-dingin, malam-malam habis pulang taklim, ya, pulang tabligh akbar, masuk ke rumah tidak ada nasi, ya udahlah masak indomie hangat-hangat, ngeteh-ngeteh, alhamdulillah. Ini apa? Sodomi. Nauzubillah min dzalik. Ada yang membenarkan, Pak. Ada dulu tahun berapa itu awal-awal munculnya jaringan Islam liberal di Indonesia ini pasca bom WTC itu kan bermunculan gerakan-gerakan liberal. Amerika membangun jaringan, menyebarkan uang dengan lembaga-lembaga LSM-nya untuk program liberalisasi Islam, terutama di Indonesia. Membantu, mendanai, mensponsori kegiatan-kegiatan, tulisan, wawancara, acara televisi, tulisan buku-buku, penafsiran-penafsiran agama harus ditafsirkan ulang sesuai dengan agenda Barat yang mengusung liberalisme agama. Ya. Ada kelompok mahasiswa Fakultas Syariah bikin jurnal Fakultas Syariah, ya, mestinya Fakultas Syariah ini membela syariat, mengajarkan syariat Islam yang benar, tapi mereka ini menulis di jurnal Fakultas Syariah, kalau nggak salah namanya Justisia jurnalnya, itu menulis headline judulnya indahnya kawin sesama jenis. Hanya orang-orang primitif saja yang mengatakan haram hubungan seksual sesama jenis. Kenapa? Karena proyek Allah menciptakan manusia sudah kebablasan. Halo? Katanya Allah udah kebablasan menciptakan manusia, udah kebanyakan manusia ini zaman sekarang. Ya, udah nggak mampu lagi bumi ini memberi makan katanya. Susah cari nafkah, susah cari hidup, banyak anak, banyak rezeki, udah nggak berlaku katanya. Maka sekarang mereka yang ingin mengeruk harta kekayaan alam Indonesia, mereka canangkan program depopulasi, pengurangan jumlah penduduk dunia dengan cara bagaimana? Menyebarkan paham LGBT supaya manusia berhubungan seks sesama jenis dan tidak membawa dampak lahirnya anak-anak manusia yang baru. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi capek hamil, tidak perlu mengandung lagi. Dan sekarang ada tren di kota-kota besar nih, Pak. Ini trennya dari barat, kota-kota besar di dunia, London, New York, Tokyo, Seoul dan sebagainya. Itu mereka punya kecenderungan sekarang menikah, kawin, tapi tidak mau punya anak. Ya. Karena dia apa? Anggap anak itu beban ekonomi. Anak itu tidak ada jaminan sosialnya lagi dari negara. Maka daripada repot-repot ngurusi anak, ngurusi ekonomi dan sebagainya, sekarang keluarga-keluarga liberal, sekuler itu tidak mau, dia tidak ada program yang namanya punya anak. Ingin hidup sendiri katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disosialisasikan, diliberalkan. Ya mas kalian dirahmati Allah. Maka itu saya bawa di sini buku tafsir sesat. Ya, untuk membantah, mengkanter pemikiran-pemikiran sesat, aliran-aliran sesat, baik itu aliran akidah ataupun aliran yang menyimpang dari paham-paham pemikiran liberal, pluralisme agama, menyatakan semua agama itu benar, semua agama itu kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Ya, tidak ada kebenaran Islam itu yang mutlak, semuanya relatif. Maka semua agama juga sama benar. Tidak boleh satu agama angkuh, sombong, menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah ini penyakit zaman modern, zaman sekarang. Jadi umat Islam tidak boleh meyakini Islamnya itu, akidahnya, tauhidnya itu adalah agama yang benar satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati kita jamaah yang dirahmati Allah. Bentengi diri kita dan keluarga kita
dari paham-paham aliran-aliran sesat yang menyimpang. Kenapa? Karena sekarang dunia ini pertarungan global antar nilai-nilai peradaban. Di barat dulu dikenal teorinya Samuel Huntington, Clash of Civilization, benturan peradaban. Ada lagi Francis Fukuyama menulis The Last Man Standing, bahwa peradaban barat ini adalah titik puncak kulminasi dari peradaban manusia. Tidak boleh ada peradaban lain yang lebih unggul daripada peradaban barat. Yang menjadi ancaman adalah peradaban Islam dan peradaban bangsa kuning, kulit langsat, yaitu Cina. Maka Amerika memusuhi Cina sekaligus memusuhi umat ini perang ideologi namanya. Sementara ulama kita, Syekh Naqib Al-Atas itu menyebutkan konflik di antara Islam dan Barat ini sebenarnya bukan konflik militer, bukan konflik budaya, tapi konflik peradaban yang abadi, the perpetual clash between Islamic worldview and secular worldview. Apa itu Pak Ustadz? Itu artinya benturan abadi, kekal, tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya, antara nilai-nilai alam pandangan dunia Islam dengan alam pandangan Barat. Islam mengajarkan nikahlah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Barat mengajarkan nilai liberal, kalian silahkan berhubungan seksual meskipun tanpa hubungan perkawinan. Ini namanya hubungan seksual non marital. Ada yang membenarkan di kalangan umat Islam ini, Pak. Ada disertasi kemarin, tahun berapa itu? Sebelum pandemi. Lulus dia disertasi sebagai doktor di IAIN atau di UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Disertasi judulnya hubungan seksual marital non marital dalam perspektif Muhammad Syahrur. Kesimpulannya, hubungan seksual di luar perkawinan itu boleh, sah dan legal menurut syariat agama Islam. Kenapa? Karena mengacu kepada konsep milkul yamin, budak perempuan yang jadi hak milik tuannya yang memerdekakan dan membeli budak itu, maka budak perempuan ini berhak untuk digauli tanpa hubungan perkawinan. Ini namanya apa? Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, goblok. Betul? Milkul yamin apa? Konsepnya dalam Islam tidak sama dengan hubungan seksual non marital, karena konsep perbudakan sudah tidak ada lagi dalam Islam. Dulu iya ada, dan Islam memberikan batasan yang ketat. Islam mengatur bagaimana budak ini dia sudah menjadi hak milik tuannya, maka dengan hak tamlik itulah dia bisa melakukan hubungan seksual. Dan dalam peradaban Islam dulu banyak sekali ulama-ulama besar yang lahir dari rahim budak-budak wanita. Apakah mereka anak haram? Bukan. Itu anak yang sah dalam Islam, diakui hak-haknya oleh Islam. Ini cara untuk memuliakan budak-budak perempuan daripada mereka dihinakan, dinistakan dalam sistem perbudakan klasik Yunani, Romawi dan lain sebagainya. Maka Islam mengatur bagaimana budak-budak perempuan ini diperlakukan secara terhormat di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kita kanter. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu mari melalui majelis ilmu kita malam hari ini, mohon maaf ini agak kepanjangan. Saya kalau sudah ngomong kadang lupa waktu ini. Ya, kita melalui majelis ini mari kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan
dengan kebenaran dan kesabaran agar kita dapat istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Apapun harganya, apapun resikonya, kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Insya Allah. Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, karena ini tugas setiap orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, apakah laki-laki maupun perempuan masuk dalam cakupan orang-orang beriman. Jagalah diri kamu masing-masing, dan jangan lupa juga jaga keluargamu dari siksa api neraka. Siap untuk menjaga keluarga kita? Siap untuk mengamalkan ajaran Islam? Siap untuk belajar Islam lebih baik? Siap untuk memakmurkan masjid? Siap untuk mengikuti fatwa para ulama? Insya takbir, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin buku, saya tidak jualan buku, Pak. Mohon maaf, saya bukan tukang jualan. Ya, saya ini penulis buku. Saya nulis buku, saya nulis sendiri, saya cetak sendiri, saya biayai sendiri. Alhamdulillah. Tidak ada dibeli di toko-toko buku di luar sana. Tapi alhamdulillah ini mendapatkan banyak apresiasi, penghargaan dari ulama-ulama kita, cerdik pandai kita, termasuk testimoni dari sahabat kami, guru kita semua, Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Beliau sangat mengapresiasi karya ini. Ada 2 buku yang saya bawa, Pesan-pesan Tauhid untuk Negeri dan Tafsir Sesat. Saya punya lembaga Al-Fahmu Institute untuk Pusat Dakwah Al-Quran. Tugasnya mencetak dan mengkader ulama-ulama ahli tafsir. Alhamdulillah, banyak sudah rumah tahfiz, rumah Quran, banyak anak-anak kita yang menjadi penghafal Quran. Tapi ini program tidak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bagaimana anak-anak kita, penghafal-penghafal Quran kita bukan hanya ahli dalam membaca dan menghafal Quran, tapi juga mereka bisa menjadi pendakwah, menjadi ulama, penerus ulama-ulama kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Selama pandemi ini sudah banyak, ratusan mungkin ribuan ulama di Indonesia meninggal dunia. Betul? Saya kenal baik dengan dai-dai, ustadz-ustadz TV One, karena saya juga mengisi di Damai Indonesia ke TV One. Itu sudah berapa yang meninggal dunia? Saya catat itu sudah 8. Dari Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarham, Syekh Ali Jabir, Tengku Zulkarnain, kemudian ada lagi terakhir ya Ustadz Rashid atau Kang Rashid. Ya, mereka telah berpulang ke rahmatullah. Maka banyak lagi ulama-ulama pesantren. Saya dengar dulu info dari lembaga Ormas Nahdlatul Ulama saja, di musim pandemi 2 tahun itu tidak kurang dari 900 ulama kiai pesantren yang meninggal dunia. 900 ini bukan angka kecil, Pak. Mendidik ulama itu tidak bisa 1, 2, 3 tahun. Ya, ulama itu lahir dari pendidikan puluhan tahun. Jadi kalau ada satu ulama meninggal dunia, apalagi masih muda, ada sahabat saya di Jawa Timur, Mojokerto, anak kiai besar, bapaknya baru meninggal kemarin. Berselang 1 hari ibunya meninggal. Sebelum orang tuanya meninggal, teman saya ini alumni Mesir juga meninggal dunia kena COVID. Padahal dia yang akan meneruskan pesantren yang dibangun, didirikan oleh ayahandanya. Rahimahumullah rahmatal abrar wa adkhalahumullahu fasiha jannati. Allahumma amin. Maka tugas kita, saya yang masih hidup beserta kawan-kawan, mumpung masih ada tenaga, mumpung masih sehat, mumpung ada kemampuan,
Saya minta dukungan support dari Bapak Ibu kaum muslim muslimat untuk mendukung program-program kami, mencetak kader ulama-ulama tafsir, kemudian menyebarkan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran, menyebarkan wakaf 1 juta buku tadabbur Al-Quran aplikatif, buku-buku ulumul Quran untuk menjadi kurikulum rumah-rumah tahfiz di seluruh Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa restunya. Bagi yang ingin berdonasi langsung silahkan. Pak Ustadz, saya ingin jadi donatur tetap tiap bulan. Silahkan, tafadhol. Mau berapapun silahkan, ada rekening resminya yayasan. Nanti diaudit sama auditor independen, auditor profesional. Insya ada laporan kegiatannya, ada progres pembangunannya. Sekarang kita bangun gedungnya Pusat Dakwah Al-Quran di Jakarta Barat. Dan dalam rangka pembangunan gedung ini saya juga memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berwakaf. Ya, berwakaf, wakaf bangunan. Ya, dari 500.000 rupiah ini nanti akan saya berikan cenderamata hadiah buku yang berjudul Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri. Ini buku baru terbit tahun 2021 kemarin. Nah, yang kedua, kalau ingin berwakaf 1 juta rupiah untuk pembangunan itu, saya akan berikan hadiah. Ini bukan jual beli ya. Hadiah untuk yang mau berwakaf 1 juta rupiah buku tafsir sesat. Ini ada kata pengantar sekapur sirih dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Ada 72 tulisan artikel di sini untuk membantah aliran-aliran sesat dan menyimpang serta paham-paham liberal di tanah air kita. Yang mau berwakaf 2 juta bisa. Insya Allah saya akan berikan 2 buku ini sebagai hadiah cindramata buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sungkan-sungkan sapa saya, doakan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah, baik yang hanya bisa membantu dengan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya, amin. Yang mau bantu dengan jadi donatur tetap, Allah mudah-mudahan berikan karunia, keberkahan, rizki yang melimpah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga oleh Bapak Ibu semuanya. Mau berwakaf, alhamdulillah, dengan jumlah nominal dan hadiahnya tadi juga saya doakan Bapak Ibu yang berwakaf, insya Allah mudah-mudahan anak cucunya insya Allah jadi anak-anak yang saleh dan salehah, rezekinya tidak akan habis untuk 7 turunan, dan mudah-mudahan berkah sepanjang hayat, dan di akhir hayat kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya minta dibukan mohon maaf yang besar-besarnya. Datang dari jauh tampak muka, pulang nanti juga harus tampak punggungnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah
Terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.